Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Fitri Khairani. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS pada materi zat wujud dan perubahannya. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita harus mengetahui dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari zat. Yang kedua, itu wujud zat dan sifatnya. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan wujud zat yang terjadi. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak Ibu menyimak dari apa yang Ibu jelaskan. Nah, di sini apakah anak-anak Ibu sudah tahu apakah itu zat? Baik, Ibu akan menjelaskan. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan dari apa saja sih macam-macam dari zat dan juga sifat pada masing-masing zat tersebut. Macam-macam dari zat yaitu ada 3 macam zat. Yang pertama, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai sifat-sifat dari zat tersebut, kita harus mengetahui apakah itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, Ibu akan menjelaskan. Dari zat padat. Zat padat itu adalah benda yang memiliki volume dan bentuknya selalu tetap. Kemudian pada zat cair, apakah itu zat cair? Nah, zat cair di sini adalah benda yang volumenya tetap, tetapi bentuknya bisa berubah. Itu berubah sesuai dengan wadahnya. Yang terakhir itu zat gas. Zat gas di sini adalah benda yang memiliki volume dan bentuknya juga dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, kemudian tadi kita sudah mengetahui apa itu masing-masing dari uh, zat tersebut. Kita setelah ini akan mengetahui apa saja sifat-sifat dari masing-masing zat ini. Seperti penjelasan sebelumnya dari masing-masing zat, di sini sifat zat juga memiliki bentuk dan volumenya. Nah, dari sifat zat padat, di sini bentuk zat padat itu tetap. Nah, kemudian volume yang dimiliki dari zat padat juga tetap. Kemudian, pada sifat zat wujud zat cair, di sini bentuk dari zat cair itu dapat berubah sesuai dengan wadahnya dan juga memiliki volume yang juga tetap. Nah, untuk gas, bagaimana bentuk gas? Ya, gas di sini juga dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Akan tetapi di sini zat volume itu dapat berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan bagaimana dari masing-masing perubahan wujud zat tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja macam-macam dari zat dan juga sifat dari wujud zat tersebut, kita akan mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada wujud zat. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui wujud zat di sini dapat berubah ketika sebuah zat itu menerima kalor atau melepaskan kalor. Nah, dapat kita lihat di sini. Pada panah warna putih itu berarti sebuah zat itu didinginkan dan dia melepaskan kalor. Kemudian pada panah warna oranye di sini, zat tersebut dapat dipanaskan dan juga dia terjadi perubahan jika menerima kalor. Nah, Ibu akan menjelaskan pada zat yang pertama yaitu zat padat. Pada zat padat di sini, zat padat pada panah ke cair itu berwarna kuning. Nah, zat padat di sini jika dia dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi cair. Kenapa? Karena zat padat ini dipanaskan di sini dia menerima kalor, berubah menjadi cair dan sifatnya menjadi cair. Nah, untuk zat padat jika berubah menjadi gas, itu dia terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud di sini jika padat dipanaskan, berarti dia menerima kalor ya. Nah, dia akan berubah jika terjadi penyubliman, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan dari cair. Jika zat cair ini didinginkan, maka dia akan melepaskan kalor. Melepaskan kalor ini dia dari cair berubah bentuk menjadi padat. Nah, dari gas menjadi jika didinginkan itu me, ke zat padat, maka dia akan mengkristal.
di sini setelah dia berubah mengkristal, gas berubah mengkristal, dia akan berbentuk menjadi benda padat. Nah, bagaimana jika pada zat cair di sini? Jika terjadi perubahan wujud ke gas. Nah, jika hal itu terjadi, maka zat cair ini jika dipanaskan dia akan menguap kemudian berubah bentuk menjadi gas. Dan sebaliknya, jika zat gas di sini dia terjadi perubahan ke cair, maka dia gas mengembun, dan setelah gas itu mengembun, dia akan berubah menjadi mencair atau berubah menjadi bentuk cair. Karena itu terjadi jika gas tersebut didinginkan dan dia melepaskan kalor, maka bentuknya akan berubah menjadi zat cair. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi pada bentuk wujud zat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari peristiwa kenapa sebuah zat tersebut dapat berubah wujud. Dari yang pertama yaitu zat bencair. Bencair di sini adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda padat menjadi cair. Nah, kemudian peristiwa ini terjadi karena mencair itu membutuhkan kalor. Contohnya sebuah benda padat jika berubah bentuk menjadi cair, yaitu jika sebuah lilin dibakar. Dapat kita ketahui di sini lilin adalah bentuk yang padat, dan jika kita bakar maka lilin itu akan meleleh dan berubah menjadi cair. Nah, kemudian yang kedua yaitu membeku. Peristiwa membeku di sini terjadi karena perubahan wujud zat dan zat padat dan zat cair di sini dapat berubah menjadi padat. Peristiwa membeku di sini yaitu terjadi karena adanya pelepasan kalor. Contoh pada benda yang perubahan wujud pada benda yang membeku yaitu jika air yang tadinya cair kita bekukan, maka air tersebut akan berubah menjadi es karena kita masukkan ke dalam freezer. Yang kita ketahui jika air kita dinginkan ke dalam freezer, maka air yang tadinya cair berubah menjadi bentuk yang padat. Yang ketiga yaitu perubahan wujud pada wujud zat yang menguap. Apa saja benda yang dapat terjadi peristiwa perubahan wujud pada benda yang menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari yang cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena membutuhkan kalor. Contohnya yaitu peristiwa menguapnya air jika kita rebus, lama-kelamaan airnya itu dapat berkurang, dan hal itu dari zat yang cair maka dia akan berubah bentuk menjadi gas. Karena air yang kita panaskan di sini dia menguap. Uap di sini berubah bentuk menjadi gas. Kemudian yaitu perubahan wujud pada mengembun. Peristiwa ini terjadi karena dari wujud zat yang darinya wujudnya gas berubah menjadi cair. Peristiwa ini yaitu terjadi karena melepaskan kalor. Contoh, peristiwa yang mengembun adalah bagian luar gelas jika kita basahkan ketika diisi air, didinginkan, atau es batu. Nah, yang kita ketahui jika air di luar gelas itu basah ketika es kita masukkan ke dalam gelas, maka bagian luar dari gelas tersebut akan mengeluarkan air atau embun-embun karena adanya pelepasan kalor atau perubahan suhu pada air es yang kita masukkan atau es batu yang kita masukkan ke dalam sebuah gelas. Yang kelima, yaitu perubahan wujud zat pada menyublim. Peristiwa wujud zat dari wujud padat menjadi gas. Peristiwa menyublim ini terjadi karena membutuhkan kalor atau terjadinya adanya perubahan panas. Contoh pada peristiwa ini yaitu menyublim. Kamper yang disimpan di ruangan terbuka akan mengecil dan akan habis. Seperti kabur barus ya, yang kita katakan kabur barus jika biasa kita gunakan, kita letakkan ada di sisi-sisi sudut ruangan ataupun di lemari atau juga sebagai kita letakkan di kamar mandi. Jika kita diamkan lama-kelamaan darinya kapur barus itu besar, lama-kelamaan akan menjadi mengecil ataupun Oke, yang selanjutnya yang keenam, mengkristal. Bagaimana terjadinya peristiwa pengkristal di sini? Peristiwa pengkristalan ini terjadi karena perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal ini terjadi karena adanya pelepasan kalor ataupun panas. Contoh pada peristiwa dari mengkristal ini adalah
peristiwa perubahan uap menjadi salju. Nah, setelah Ibu menjelaskan beberapa materi, mulai dari apa itu pengertian dari zat, macam-macam zat dan juga sifatnya, dan juga perubahan yang terjadi pada wujud zat. Ibu ingin mengecek dari pemahaman kalian. Nah, setelah ini, Ibu harap kalian dapat memahami dari materi yang Ibu jelaskan. Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa yang dimaksud dari zat? Kemudian yang kedua, apa perbedaan dari bentuk-bentuk zat, dari zat padat, cair, dan gas? Yang ketiga, yaitu perubahan wujud zat apa yang memerlukan kalor? Dan kemudian yang terakhir, bagaimana jika perubahan wujud itu melepaskan kalor? Nah, setelah ini, Ibu harap anak Ibu juga dapat menjawab dari pertanyaan ini dan dapat memahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.